어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa atau pikiran. Sedangkan secara sederhana, psikologi seringkali dianggap sebagai ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia yang merupakan gejala dari jiwanya. Sedangkan pengertian atau definisi yang lebih jelas mengatakan bahwa psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji tingkah laku manusia menggunakan metode observasi secara objektif, mirip terhadap rangsangan atau stimulus, dan jawaban serta responnya akan menimbulkan yang adanya tingkah laku dari seseorang. Lalu berbicara mengenai psikologi tentang manusia, seperti yang sudah kita pelajari bahwa psikologi tentang manusia ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behaviorisme, yang ketiga ada kognitif, dan yang keempat ada humanistik. Tapi fokus kita saat ini adalah mengenai pendekatan behaviorisme. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang udah tahu mengenai pengertian dari behaviorisme. Secara umum, behaviorisme ini dipandang sebagai manusia mesin atau disebut juga dengan homo mechanicus. Pendekatan behaviorisme ini disebut juga sebagai psikologi stimulus respon atau yang kita tahu sebagai singkatan dari SR. Lalu, dalam teori tabula rasa dipercaya bahwa perilaku manusia ini merupakan hasil dari proses belajar atau learning process dari lingkungannya tersebut. Jadi ketika kita mengalami yang namanya behaviorisme itu, kita akan dipengaruhi oleh faktor-faktor di lingkungan kita sendiri, sehingga nantinya perilaku kita akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita, teman-teman. Dalam studi komunikasi, dikenal sebuah model yang disebut sebagai model jarum suntik atau hypodermic needle, yang meyakini bahwa isi media massa memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku khalayak. Khalayak akan berperilaku sesuai dengan isi pesan media massa. Behaviorisme merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai macam metode yang berorientasi pada tindakan atau action orient untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Behaviorisme memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik atau buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Pendekatan behaviorisme bersandar pada konsep stimulus dan respon, di mana seorang individu akan berperilaku sesuai stimulus yang diterima, kemudian mempelajarinya dan menentukan respon atas stimulus tersebut. Setelah menjelaskan secara umumnya, saya akan menjelaskan pengertian menurut pribadi saya sendiri. Menurut saya, pendekatan behaviorisme ini adalah suatu pendekatan yang dimana sebagai makhluk digerakkan semaunya oleh lingkungan. Bisa dilihat dari adanya perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan juga respon yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ketika teman-teman sekalian ini merasakan yang namanya pendekatan behaviorisme itu, nanti akan ada namanya stimulus dan juga respon yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan teman-teman yang ada di sekitar teman-teman sendiri. Setelah kita mempelajari mengenai materi behaviorisme, selanjutnya kita akan mengetahui gimana sih teori dari behaviorisme tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penjelasan tujuan dan juga penerapan teori behaviorisme berdasarkan paradigma SR atau stimulus respon. Seperti yang sudah kita ketahui, yaitu proses yang memberikan respon tertentu pada sesuatu yang datang dari luar. Jadi prosesnya ini terjadi atas beberapa unsur dorongan serta tujuan penerapan teori behaviorisme. Yang pertama, memenuhi kebutuhan seseorang. Jadi ketika ada seseorang yang merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu, nantinya akan ada hal yang terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, ini ada rangsangan atau stimulus. Contohnya, seperti seseorang yang diberi stimulus akan menimbulkan yang namanya pemberian respon. Dan yang ketiga, ada respon. Seperti contohnya pemberian reaksi atas stimulus yang diterima dengan melakukan suatu tindakan yang diamati oleh si pemberi respon tersebut. Yang keempat, ada penguatan. Penguatan ini mungkin bisa dicontohkan dengan pemberian kekuatan agar merasakan kebutuhan untuk memberikan respon.
Berikut ini adalah tokoh terkait teori behaviorisme. Selanjutnya ada prinsip teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini memiliki 7 prinsip utama. Yang pertama, pasti adanya stimulus dan juga respon. Yang kedua, reinforcement, yaitu penguatan. Yang ketiga, ada penguatan positif dan juga negatif. Yang keempat, penguatan primer dan sekunder. Yang kelima, kesegaran pemberi kekuatan. Dan yang keenam, ada pembentukan perilaku. Serta yang ketujuh, ada kepunahan. Kesimpulan yang bisa diambil hasil dari teori yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teori behaviorisme ini adalah teori belajar yang bisa dibilang sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Pendekatan behaviorisme akan terbentuk ketika terdapat pengaruh perilaku individu terhadap lingkungannya. Jadi, prinsip psikologi behaviorisme adalah lingkungan yang dapat menentukan tingkah laku. Ketika tingkah laku ini merupakan refleksi dari stimulus dan juga respon. Jadi buat teman-teman yang memang merasakan adanya pendekatan behaviorisme ini, tentu akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.